Indonesia. Dan pada saat itu Jepang kembali pulang, dan pada tahun setelahnya ternyata Belanda itu karena Jepang kalah dengan sekutu yang dibom dua kota itu, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh Amerika dan sekutunya. Akhirnya Indonesia itu kekosongan kekuasaan, katanya sih Belanda. Akhirnya Belanda datang ke Indonesia. Nah, pada waktu itu terjadi pertempuran lagi di Indonesia itu, yang bernama pertempuran apa? Angkatan ke-2. Masa nggak tahu, Rek? Itu kan pelajaran SMA. SMP ada. SD ada. Ya, di PKN itu. Nah, pada tahun 1945 itu, karena Indonesia sudah merdeka, kata kita, dan kata Belanda itu tidak merdeka, akhirnya Belanda itu sudah masuk ke Indonesia dan mengatakan bahwa ini adalah tanah kami karena kami dulu yang menguasai sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Pada waktu itu seluruh rakyat Indonesia tuh bingung. Makanya pada tahun 1945 itu, khususnya tanggal 22 September, bukan. Oh ya, 22 Oktober 1945. Oh ya, mereka itu apa? Terjadi namanya perang apa? Perang yang bernama, yang ada di Surabaya, namanya perang antara Indonesia dan sekutunya, akhirnya dengan sebutan resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itu yang dikomandoi oleh Bung Tomo, yang pada waktu itu mengatakan kepada para yang sowan kepada Hasyim Asy'ari untuk apakah kita akan menyerang atau tidak terhadap Belanda gitu. Nah, ternyata Kiai Hasyim Asy'ari itu bilang jangan nyerang tanggal 8 November. Karena pada waktu itu Kiai Abbas Buntet itu belum datang katanya. Siapa itu? Beliau itu, Kiai Abbas Buntet itu adalah seorang kiai yang bisa menurunkan pesawat terbang dan menjatuhkan dengan hanya sebuah tiupan. Makanya ketika kita hanya pakai granat, pakai tank dan sebagainya, Kiai Hasan Buntet itu malah hanya kayak meniup sebuah debu yang ada di tangan, lalu itu kapal-kapal yang ada di atas tuh jatuh gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya diputuskan kalau tanggal 10 November silahkan untuk menyerang Belanda yang ada di Surabaya. Dan pada waktu itu diumumkan dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya yang dikomandoi oleh Bung Tomo gitu. Nah, itu adalah resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, lanjut. Nah, setelah Belanda pulang, Inggris pulang, dan sebagainya pulang, akhirnya ada nanti yang disebut dengan gerakan G30 SPKI itu. Nah, cuma pada waktu itu yang menyelamatkan Indonesia yang waktu itu sudah dikomandoi oleh PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Akhirnya orang-orang NU itu menyuarakan agar PKI itu tidak bisa ada di Indonesia. Akhirnya di Banyuwangi itu ada 60 ansor yang mati karena ditembak oleh PKI itu. Akhirnya NU bilang, ya udah kalau dari PKI memang mau menghancurkan negara Indonesia, kita selamatkan. Akhirnya pada waktu itu 1965 itu terjadi perang besar-besaran antara NU dan PKI. Dan alhamdulillah PKI itu bisa terkalahkan oleh NU dan juga atas bantuan dari TNI dan Polri.
Intinya begitu, antara korelasi Indonesia sama NU itu tidak ada rasa pemberontakan karena kita NU itu adalah bayang-bayang negara kita, negara Indonesia. Sedangkan Indonesia itu adalah negara yang ada. Makanya dari struktural paling atas itu namanya PP yang ada di pusat, itu diibaratkan dengan pemerintah pusat yang ada di Indonesia. Terus yang ke bawah itu PW, pimpinan wilayah. Terus di bawahnya lagi ada PC, ada pimpinan cabang yang ada di kabupaten. Yang ada di bawahnya lagi namanya apa? Di bawahnya lagi ada MWC NU, Majelis Wakil Cabang. Di bawahnya lagi ada ranting cabang. Ranting, ya ranting, jangan anak. Terus ada anak ranting. Itu kalau kita telusuri itu seperti pondasi dari negara Indonesia gitu. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Agak melenceng. Kenapa? PCINU? Apa? Sebelum jadi namanya Sebelum jadi Nahdlatul Ulama? Ya, sebelum itu namanya apa? Tadi gak ditanyakan? Dijadikan PR. Oh ini berarti PR-nya. Terus disuruh jawab ke saya. Oh my god. Ayo, apa? Nahdlatul Ulama namanya? Nahdlatul Tujjar itu perjuangan para pedagang. Jadi apa? Jadi nanti saya dimarahi sama pemateri berikutnya pada pemateri sebelumnya. Ya kan nanti pas bilang, loh kok dikasih tahu gitu gimana mas? Kan ada fasilitator itu. Jadi apa ya? Ijtima'ul ulama. Ada yang mengatakan ijtima'ul ulama, ada yang mengatakan Nahdlatul. Ya, ada seperti itu. Cuma kalau Nahdlatul Tujjar itu sebenarnya itu bukan dari itu, kalau Nahdlatul Tujjar itu dari PSI nanti jadi syarikat Islam. Ada yang tahu tentang syarikat Islam? Nah itu kalau seandainya mau tahu nanti saya ceritakan. Tapi karena waktunya sudah habis katanya, akhirnya saya harus mengundurkan diri. Nah, Nahdlatul Tujjar itu bukan dari Nahdlatul Ulama ya. Di bawahnya itu sebelum bernama Nahdlatul Ulama namanya bukan. Jangan, bukan. Pak, jadikan fair aja. Habis ini kan ada RTL kan ya? Ada RTL. Nanti jadi bisa dianukan. Ada lagi yang mungkin ditanyakan selain itu? Gak ada? Sudah? Saya boleh nanya ya? Ya. Itu sesudah Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi gini, NU itu berdiri 1926. Ya, NU itu berdiri tahun 1926. Resolusi jihad itu
konfirmasi atau diproklamirkan itu setelah 1945. Berarti sudah. Ada lagi. Makanya sekarang tanggal 22 Oktober itu kenapa kok dinamakan Hari Santri? Karena resolusi jihad itu diumumkan pada tanggal seperti itu. Nanti perangnya itu tanggal 10 Oktober. November. 10 November ya? Iya. Iya loh. Sudah ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila tidak eksekutif dan menarik. Jangan lupa kalau seandainya ada yang butuh dikomunikasikan, saya bersedia untuk nanti kalau seandainya ada waktu mungkin malam atau besok pagi. Kan siapa tahu. Nah, intinya mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa di kepanitiaan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada materi saya yang kurang, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang. Materi setelahnya, Gender sudah. Foto bersama dulu. Oh.